Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan nasihat buat orang yang berusia 40 tahun. Bukan berarti lantas kalau yang belum 40 aman, atau yang setelah lewat 40 pun tidak tersinggung, tidak. Ayat ini menjelaskan bahwa ada masa di mana manusia ini akan lebih dewasa. Entah cara Allah bagaimana mendewasakan seseorang, tapi secara umum bahwa banyak ayat yang mengatakan ujian dalam hidup ini mendewasakan kita. Sampai nanti kita akan mengerti bahwa pada akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Rawahu Bukhari. Sampai akhirnya kita mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penjamin dalam hidup. Sehingga wa 'alallahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Dan kita tahu ayat mengatakan orang yang bisa bertawakal bukan sesuatu yang datang secara spontan. Karena ayatnya berlanjut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang bisa bertawakal dan dia yakin Allah jamin orang yang bertawakal. Tidak lantas dia bertawakal dijamin jam terbang. Iya. Kayak orang yang udah biasa sholat, tahu manfaat sholat, antum bisa lihat dah beda sama orang yang baru taubat, baru 2 kali ketemu sholat wajib, beda. Dari cara takbirnya juga udah kelihatan orang baru taubat. Kayaknya berat tuh tangan sampai aduh. Kalau yang udah biasa mah Allahu Akbar gampang, enggak terbebani. Ya, muazin aja muazin kalau udah biasa azan sama yang baru 2 kali azan beda. Ya suara udah pasti beda, cuma caranya juga udah beda. Kalau yang biasa mah biasa enteng, enggak pakai macem-macem dah pokoknya. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, enteng. Kalau yang baru mbak Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lupa ka apa kho ya, bingung sendiri dia. Terbebani. Dan agama ini butuh kebiasaan. Terbiasa orang berbuat sebuah kebaikan, dia akan tahu memang kebaikan merupakan bagian dari hidupnya. Sehingga kalau orang sudah tahu bahwa kebaikan merupakan sebuah kebiasaan dalam hidup, maka dia tidak mungkin bisa tinggalkan kebiasaan tersebut. Lah mana bisa hidup tanpa kebaikan? Kalau orang tahu seperti itu. Makanya Allah uji manusia dengan sekian banyak ujian dalam rangka pendewasaan diri. Lihat aja deh ayatnya dah. Di Al-Ahqaf ayat 15 tuh. Kita akan berputar kajian seputar ayat ini nih. Hatta idza balaga asyuddah wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kata Allah hatta idza balaga asyuddah, sehingga ketika dia telah dewasa, balaga asyuddah, sampailah kedewasaan kepada dia gitu. Wa balaga arba'ina sanah, diperjelas balaga asyuddah wa balaga arba'ina sanah, yang kurang lebih 40 tahun dah. Jadi dewasa itu 40 gitu bahasa Allah. Makanya ada buku yang diterjemahkan yang judul kita pakai sekarang nih,
misteri usia 40. Kalau antum lihat buku aslinya, judulnya itu Yabna Arba'in. Yabna Arba'in artinya apa? Allahu alam. Ya, anak-anak umur 40 gitu bahasanya. Yabna Arba'in, anak-anak umur 40. Itu yang ngarang buku umur berapa, Tat? Gitu loh. Sampai 40 dibilang anak-anak. Wallahu alam bishawab. Saya nggak pernah tanya si pengarang umur berapa. Cuma memang orang kalau umur 40 tuh kayak anak-anak. Aduh. Orang Betawi bilang tengal, betul ya. Orang umur 40 tuh ada aja ceritaan baru, Masya Allah. Nanti ngalamin dah. Yang kalem, diem, ada aja kerjaan umur 40. Herannya tuh menginspirasi buat sesuatu yang spektakuler gitu loh. Orang kalau udah umur 40 kayak ada yang bergerak-bergerak di badan. Yang tangan jarang diangkat, totonya diangkat gitu loh. Yang kaki jarang dipakai melangkah, pengen melangkah. Umur 40 begitu tuh. Kayak ada sesuatu yang gimana gitu loh. Makanya orang sono suka bilang ini puber kedua. Ya, kalau ada hadis yang mengatakan yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani al-khirs wal amal gitu ya. Yang namanya anak Adam itu pasti tua. Enggak ada yang namanya anak Adam awet muda, enggak tua-tua, enggak ada. Makanya kalau orang merasa enggak tua-tua dipertanyakan keberadaan anak Adamnya dia. Yahrum ibnu Adam wa yabqa ma'ahu isnatani. Anak Adam itu pasti tua. Yang tidak tua cuma dua, al-khirs wal amal. Yani rakus dan panjang angan-angan tuh yang tidak pernah tua. Makanya ketika umur 40 ini kan sudah bukan ABG yang 15 tahun baru puber. Bukan syabab. Bukan pemuda. Ya karena sudah masuk umur 40. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Obrolannya aja udah beda umur 40, betul? Perhatiin dah anak-anak kita nih, guru-guru yang ngajar SD, SMP, SMU, anak kampus, teman kerja. Obrolannya beda. Lihat anak SD kalau ngobrol, lihat. Seputar kepemilikan barang yang dikasih sama orang tua. Kalau ngomong ini punya aku lagi, dari orang tua aku. Aku dikasih, oh bapakku begini lagi, wih gila keren gitu ya. SMP lain lagi tuh ya, yang diomongin seputar merek yang dia pesan dan diberikan. Oh, gue dapet nih, prosesnya lama lagi. Udah mulai pecah SMP suara gitu. Mereknya lihat dong, nggak main kayak Allah gitu ya. Gayanya begitu tuh SMP tuh. SMA mulai agak sedikit gaharan dikit gaya ngomongnya. Ya tapi kan yang pasti kita beda lah gitu lah obrolannya. Seputar sesuatu yang baru kayak merek kendaraan bermotor tuh. Ya. Udah SMA kesana udah mulai kuliah yang diomongin pekerjaan, udah kerja biasanya yang diomongin tentang masalah ya masa depan, pengen nikah lah, inilah itulah. Sampai umur 35, 40 kita baru ngomong merek obat, betul? Antum lihat orang kalau udah 40 yang diomongin merek obat. Wow, herbal bagus bener tuh. Habatus sauda, oh mas. Dicampur sama madu nih Tat. Oh, pakai bidara dikit buat ngerukyah gitu. Segala daun sirsak dijadiin pel, betul. Bekatul dikonsumsi, macem-macem tuh umur 40 tuh. Sampai 45 menjelang 50. 50 ke sono yang kita omongin apa? Merek rumah sakit, betul lah. Wah, rumah sakitnya cakep, renovasi bagus tuh rumah sakit. Dokternya baik-baik gitu ya. Ini sudah fase dalam umur kita. Kekuatan yang kita miliki dengan obrolan yang kita lantunkan sudah nggak matching. Kalau ngomong penaklukan dunia di usia seperti itu dahsyat. Cuma kekuatan kita udah nggak seperti itu gitu loh. Karena kan standar umur anak Adam ini kan kalau nggak 60, 70, betul? Yang kita bahas kemarin, nggak berani orang minta umur panjang sebenarnya, cuma ngayal aja panjangkan umurku, panjangkan, takut sebenarnya.
Makanya Nabi ukur, udah kamu minta enggak minta, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70 sudah. Yang lebih dari 70 ada, cuma sedikit, enggak banyak. Udah jangan ngebahas yang dikit, yang banyak aja. Kalian akan merasakan umur antara 60 70. Yang udah 60 kan nyerempet, betul. Apalagi yang udah lewat, ya Allah Tat, jangan ngebahas umur Tat, ngebahas yang lain aja Tat. Ya, terjadi bukan tidak. Semua orang merasakan ini. Makanya ada rahasia di balik ayat ini sampai Allah mengatakan detail loh. Hatta idza balagu asyuddah. Hatanya jelas sampai idza jika balago tingkatan asyuddah, sempurna. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampailah kesempurnaan tersebut yang dimaksud 40 tahun gitu loh. Kan kalau Allah ngomong arba'in enggak main-main. Walaupun diterjemahkan beragam dalam bahasa Arab karena bahasa yang paling fleksibel bahasa Arab. Arba'in diterjemahkan ya 40 sampai 42, kadang belum 40, betul? Antum bahas kitab hadis arba'in kan? Hadisnya berapa? 42 kan? Ya begitu kurang lebih. 40 kurang lebih. Ya yang dimaksud di sini sampailah dia usia 40. Qala, maka orang tersebut akan mengatakan Rabbi. Dia tidak mengatakan ilahi, tapi Rabbi. Karena berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Rabba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Dia paham ini. Rabbi auzi'ni. Kalimat Rabbi auzi'ni, ulama ini berbeda pendapat tentang menerjemahkannya. Sebagian besar menerjemahkan kalimat auzi'ni, tunjuki aku. Sebagian mengatakan ajari aku, jelaskan kepadaku bagaimana caranya. Rabbi, duhai Rabb yang menciptakanku dengan proses. Dia pahami bahwa Allah yang ciptakan dirinya, yang tahu bagaimana cara dia berbuat baik. Karena banyak orang yang sudah nasihatin dia tidak bisa jadi baik. Udah berapa orang ngingetin dia, berapa ustadz yang sakit jantung gara-gara dia, gitu loh. Kadang-kadang orang tua kan begitu bahasanya ya. Kita suka bilang sama orang tua, mama, anak banyak mah, dia lagi. Emang gak ada yang lain? Ini yang lain sih ngiri enggak mah, cuma pegel gitu loh. Kayak anak 1, anak 4, anak 5 yang disebut dia aja. Tiap kaget mama latah nyebut nama dia. Lah kita kan ludah semua mah. Tiap kaget yang disebut dia aja. Kata orang tua, ya Allah, saya juga nggak mau ngulang nama dia, ngelihat muka dia aja pegel saya gitu loh. Cuma nggak tahu Allah ikat tali kasih di hati saya dengan dia dengan masalah. Yang kepikiran cuma dia aja. Kalau kalian mah nggak ada masalah. Orang tua nggak terlalu banyak ngomentarin. Kalian udah paham dari kecil, kalian sudah paham. Orang tua ngasih ide, kalian paham. Kalau yang satu ini kan masya Allah, udah 4 rotan hancur belum tobat gitu loh. Nantilah kalau kamu sudah punya anak, kamu baru berasa. Tuh. Orang tua suka ngomong begitu tuh. Ntar kalau udah punya anak baru tahu. Ini sebenarnya ngasih kabar apa ngancem sih bu gitu loh. Ibu senang saya mirip sama ibu ujiannya gitu loh. Ya ntar. Emang betul. Setelah kita punya anak kita baru tahu bahwa Allah ajarkan cinta kepada anak dengan anak menjadi ujian buat kita, betul. Makin ini anak uji kita dengan ujian yang berat, makin tidak ada yang kepikiran kecuali dia loh. Belajar agama tahu tempat-tempat mustajab doa. Dia ketika di multazam dia menempelkan pipi yang dia sebut si fulan, Rabbi habli minas salihin.
Ketika dia berada di raudhah yang dia angkat tangan cuma Rabbi habli minas salihin. Ketika dia peluk badan Syekh, dia rasakan wangi outnya Syekh. Syekh, ud'ullah li libni. Doakan untuk anakku Syekh. Syekh mendoakan. Ketika dia berada di sebuah tempat dalam keadaan safar, dia berdoa. Rabbi habli minas solihin. Ketika hujan turun pun dia berkata Rabbi habli minas solihin. Demi Allah, hati ini Allah tarik untuk menempel pada masalah tersebut. Kita belajar mencintai seseorang karena mengingat kekurangannya. Dahsyat. Ini kalau kita detailkan, memperhatikan ini semua, kita akan jatuh cinta sama orang tua kita. Kita akan jatuh cinta sama sahabat kita. Kita akan jatuh cinta sama kota di mana kita tinggal. Kita akan jatuh cinta di mana negeri kita berada di atasnya. Kenapa? Kita mengerti cinta yang sejati dalam Islam ketika kita bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya. Bukan karena kelebihannya. Ketika orang tahu dia memiliki kekurangan, saat itu dia terpanggil, inilah saya untukmu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dulu pernah ada anak muda bilang, Ustaz Subhan, antum kalau ngomong masalah orang tua, jujur Ustaz, saya ini terenyuh Ustaz. Cuma kenyataannya enggak begitu Ustaz. Kalau antum punya orang tua, Masya Allah Ustaz, sampai detik ini pun antum tidak pakai baju kecuali ibu antum yang bikin. Betul saya bilang. Tidak pernah satu baju pun saya pakai untuk ceramah kemana-mana kecuali ibu saya yang bikin. Masya Allah. Sampai detik ini. Kalau saya kan tidak Ustaz. Kalau saya tidak. Saya terlahir di atas rumah tangga yang bertabur kekecewaan Ustaz. Saya dibesarkan di sebuah tempat yang saya nggak pernah menangis memanggil Abi Umi. Saya nggak pernah tahu mereka. Cuma ketika saya sudah besar sekarang, saya sukses. Mereka datang merengek mengaku orang tua kepada saya. Bagaimana saya bisa mencintai mereka? Sementara upeti kekecewaan mereka berikan kepada saya. Ini ada yang berkata seperti itu. Saya katakan kepada dia, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam semua hal. Manusia mana yang bisa milih takdir? Memilih tempat rahim dia dilahirkan. Manusia mana yang bisa memilih tempat gelombang air ketuban dia hidup di dalamnya? Manusia mana yang bisa memilih tangan lembut maupun kasar milik orang tuanya? Tidak ada satupun manusia yang mampu. Bahkan Imamul Hunafa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan Muhammad mencontohnya, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Contoh Ibrahim, uswatun hasanah. Dia pun tidak bisa mengelak takdir menjadi seorang anak pembuat patung, betul. Ketika banyak orang nggak nerima kalau seandainya ayah Rasulullah tidak Islam, ayah Ibrahim pun sama. Manusia mana yang bisa mengatur Allah? Allah sudah katakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini Allah bilang, kalau aku mau, enggak ada masalah, ku berikan semua kebaikan hidayah. Cuma kan hidup bukan itu. Ku buatkan proses dalam hidupmu. Nabimu yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau mungkin kami dilahirkan di keluarga yang baik-baik, sehingga kami nggak bisa berbuat baik sama orang tua, sampai detik ini pun masih dipandang kurang sama orang tua. Karena banyaknya kebaikan yang mereka lakukan yang kita nggak mampu membayarnya. Tapi kalau kamu mau sedikit jujur, ketika orang tuamu tak mampu memberikan kebaikan kepada kamu, kamu bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Hei, kita jangan suuzon ya. Allah takdirkan kamu melalui orang tua kamu tuh tidak main-main.
Kalau Allah saja percaya kamu dibesarkan di rahim orang tuamu yang kau benci, demi Allah, kenapa kamu nggak berhusnuzon sama Allah? Apa kita anggap Allah zalim? Allah salah dalam takdir? La. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sanah. Takdir ini telah dibuat. Allah tidak mungkin zalim. Tidak ada takdir yang kejam, tidak ada. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, Allah telah takdirkan manusia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah takdirkan qada alla ta'budu illa iyyahu, jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, Allah tidak pernah bahas siapa orang tuamu, cuma takdirmu wabil walidaini ihsanan. Bukan khairan, bukan tamaman, bukan qaishan, la. Diperintahkan kita untuk berbuat baik sama orang tua dengan bahasa ihsanan. Antum menjadi muhsin, orang yang berbuat ihsan, yang levelnya di atas iman. Islam, iman, ihsan. Antum tahu kan ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah walakinallah yarak. Memahami dasar agama, beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau tahu Allah melihat dirimu, terpantau. Sama orang tua sama. Depan orang tua enggak usah yahanu dah, gitu loh. Enggak usah nyeredeng, enggak usah belagak betul. Ala zifi deh, apa adanya gitu loh. Karena setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun kamu di luar sana, kalau bicara sama orang tua, ya kamu anak kecil di mata dia. Enggak usah dimainin tuh suara, enggak usah. Kita boleh ngomong sama anak buah, berapa orang yang masuk hari ini? Semua tepat waktu? Alhamdulillah. Sama orang tua enggak usah, kenapa mah? Enggak usah begitu gitu loh. Enggak usah, sudah apa adanya. Kenapa mah? Gitu kan enak. Kenapa mah? Ayah di mana? Ih, orang Masya Allah ya. Enggak usah kayak begitu sudah ya. Berbuat baik sama orang tua enggak perlu dibuat-buat sudah. Ini yang orang tuamu tahu, kamu ya kamu yang dulu. Yang kadang-kadang kita harus tahu bahwa kadang-kadang orang tua juga enggak sadar kalau kita ini memang posisinya enggak seperti kita yang dulu. Yang tiap hari kelihatan sama matanya. Sekarang kan memang tercetak kita untuk sibuk hidup kita, betul? Kadang-kadang kita tidak bisa ketemu, mungkin dia kecewa. Panjang mata menanti kehadiran kita. Ya mau bilang apa, kita tidak kunjung datang. Cuma kan bukan berarti tidak bisa silaturahmi dengan bahasa lain. Kita sudah lama tidak bisa menggandeng tangan dia. Ya orang tua tidak mau tahu. Jangan heran kalau kau gandeng tangan anak orang, dia kecewa ngeliat tangannya sendiri. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini nggak digandeng dia. Ketika kita peluk orang lain, cipika-cipiki, ahlan gimana sehatnya? Dia pun berharap, ya Allah, seandainya dia peluk saya seperti itu. Seandainya dia senyum di hadapan saya seperti itu. Kamu mau kemana nak? Rapi sekali penampilanmu nak. Janjian sama orang penting mah. Sepenting apa dia? Oh dahsyat mah. Ukurannya kalau pakai baju jelek gak enak sama dia. Orang tua kan seoles. Ya Allah, itu orang yang mau ditemuin sama anak saya, sama saya pentingan mana sih dalam hidup? Seoles lagi, betul? Ini terjadi bukan tidak. Masa itu pun datang sudah. Kita tidak bisa milih takdir, kita tidak bisa. Allah cuma mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik, ada tidak ada dia, siapapun dia, apapun keadaannya, berbuat baik kepadanya.
Allah tawarkan kita berbuat baik kepadanya. Karena kebaikan yang kau lakukan itu, ia akan membuat engkau terpanggil dengan kalimat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Betapa beruntungnya seorang pemuda yang wafat masih punya orang tua. Betapa beruntungnya. Kalau saya boleh memilih takdir, biarlah saya duluan ketimbang orang tua saya. Karena kalau orang tua sudah ridho dengan mayit anaknya, malaikat mana yang bisa mengazab dia? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mau diputar kemana ini ayat? Kembalilah kalian, kembali pada Rabb yang menciptakan kalian, radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridhoi. Ridho yang paling dekat ridho orang tua, betul? Ridho yang tak bisa dipaksakan. Bak menjaga sebuah kristal yang retak. Sekali kau berbuat salah, fatal selamanya. Cinta yang tanpa rekayasa, yang tak bisa kita adu dengan cinta dimanapun berada, yang kadang menjadi sebuah kemuliaan dalam hidup, yang kadang-kadang kita melupakan dekatnya kehidupan dalam hidupmu. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang kadang lidah ini kalau merangkai sebuah kalimat, entah kata apa yang layak kuucapkan padamu wahai ibu, tak mampu ku bisa menolak apa yang kau katakan. Cuma bagaimana aku memberikan pemahaman bahwa anakmu bukanlah anakmu yang dulu, yang bisa kau seret, yang bisa kau suruh, yang tidak membuat matamu panjang di depan pagar menanti kedatangannya. Susah wahai ibu, susah wahai ayah. Tapi yang pasti kami terlahir dari rahim orang yang Allah muliakan. Ridhoi kami. Agar semua yang kami perbuat ini bukan sesuatu yang main-main. Ini rasa yang seperti ini timbul ketika usia 40. Yang dulu kita tidak pernah berpikir seperti ini. Kita tidak pernah tahu kita jalan semau kita. Sekarang usia 40 ini membuat kita ini berasa, ya Allah, betapa ketika bangun malam tahajud, ketika orang tua tidak tahu kita bangun, orang tua pun tidak tahu kalau anak mengangkat tangan ke langit mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seakan-akan balasan perbuatan yang dia lakukan ketika anak tidur dulu, orang tua bangun malam ngelongok pada anak yang sedang tidur. U'izzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Dulu orang tua kita ketika muda dia bisa begitu. Sekarang dia sudah tua, dia tidak mampu bangun malam begitu. Sudah sekarang kita yang backup, kita yang doain dia. Jangan khawatir wahai ibu, jangan khawatir wahai ayah. Anakmu tercetak karena ridhomu. Allah muliakan kami. Ketika aku bertawaf di Ka'bah, ku tempelkan pipi ini di multazam. Aku berkata, yang pertama aku katakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan khawatir wahai orang tua, jangan khawatir. Raudhah menjadi saksi. Ketika nanti hari kiamat Allah angkat itu raudhah menjadi potongan bagian sorga. Di situ akan terukir sebuah kalimat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seandainya bumi di seputar Ka'bah bisa berbicara, demi Allah aku pernah berkata sambil bertawaf, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demi Allah, ini tertanam dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah katakan wabil walidaini ihsanan, berbuat ihsan. Sehingga jangan kau kritisi siapa mereka. Ayahku mengecewakanku, Ustaz. Ibuku pun sama. Cuma sayang Islam ini bukan bangga melihat anak mengkritisi orang tuanya, bukan. Justru Islam bangga ketika anak paham orang tuamu butuh arahanmu. Orang tuamu butuh bimbinganmu. Karena siapapun manusia di atas muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu anak yang tak berilmu,
tercipta untuk ibadah. Tolong orang tua didik anakmu untuk ibadah. Kamu anak yang dewasa dengan pendidikan dan kedewasaan. Orang tuamu bukan siapa-siapa. Tolong melalui kamu pun kebaikan buat mereka. Kamu rakyat yang pandai, yang mau belajar, yang makin melihat Purwokerto ini banyak kekurangannya, Purbalingga ini banyak kekurangannya, Kebumen dan lain sebagainya, tempat di seputar kamu tinggal banyak kekurangannya. Buktikan cintamu padanya. Apa manfaatmu buat itu? Kamu anak bangsa yang melihat bahwa negeri ini penuh dengan kekurangan. Tolong, kelebihan apa yang bisa kau tawarkan? Sehingga kalau Islam dipahami dengan benar, wallahi kelembutan yang dipertontonkan. Islam bikin manusia sadar bahwa kamu tercipta untuk sebuah fungsi, belajar berbuat baik dalam keadaan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Hatta idza balaga asuddah wa balaga arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni, duhai Rabb yang menciptakanku, auzi'ni, tunjuki aku, ajari aku, kabarkan kepadaku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ajarkan aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmatmu mana yang mesti kudustai? Semua yang kurasa ini semua nikmatmu ya Allah. Bisa duduk di sini, ini nikmat. Karena berapa banyak sahabat-sahabat kami yang tergeletak di rumah sakit dengan selimut luriknya. Berapa banyak orang yang tak bisa berjalan. Berapa banyak orang yang tak bisa berkata-kata. Demi Allah, nikmat Allah ini banyak. Ajarkan ya Allah. Berapa banyak yang pengen punya jodoh belum nikah. Berapa banyak yang pengen punya anak belum dikasih. Berapa banyak yang pengen sehat masih sakit. Lihat, kau tak minta Allah beri semuanya. Nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma kadziban. Auzi'ni ya Rabb an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang kau berikan padaku. Nikmat yang tak bisa kuhitung. Kemuliaan yang banyak sekali. Tinggal di sebuah kota yang tentram, kajian dengan cara yang baik, tak ada keributan yang mencuat, kemudahan sampai dalam kehidupan, tak merasakan banjir bandang, tsunami pun jauh dalam kehidupan. Coba nikmat Allah mana yang mesti kau dustai coba? Wala walidayya. Begitu pula ajarkan kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan pada kedua orang tuaku. Apa? Memiliki anak sepertiku. Ajarkan ya Allah, agar aku bisa menjadi orang tua yang bisa mencetak anakku pun seperti aku. Orang tua yang pernah mendidikku secara manual. Saya suka pakai bahasa yang gampang, manual. Karena orang tua kita ini, saya hidup di era 70-an 80-an yang dibesarkan secara manual. Ya. Ibu saya menjadi bagian pendengar hari ini, dia ada di sini. Jadi kalau saya bohong bisa komplain langsung gitu loh. Ya. Jujur, dibesarkan secara manual. Sampai orang tua dulu suka bilang, urusan anak ini mata jangan kedip. Ini mata jangan kedip. Urusan anak. Anak sakit depan mata, anak sehat depan mata. Jatuh kelihatan, sembuh pun kelihatan. Nggak ada babysitter. Bahkan demi Allah, belum 40 hari pun sudah harus ngejahit. Di mana ayah? Saya nggak pernah tahu. Makanya saya sempat kesel sama ayah saya, jujur. Tapi sekarang saya cinta banget, walaupun orang mengatakan tidak suka, saya suka sekali sama dia. Ketika saya sudah menjadi ayah.
Ini waktu yang bercerita. Ketika masuk usia 40 kita mulai berpikir. Saat masuk umur 40 beberapa tahun yang lalu mulai terasa ini. Oh iya. Dulu kita kalau mau minta minuman sama orang tua enggak segampang anak sekarang minta minum sama orang tua. Saya masih ingat ibu saya suka bilang, kalau kamu tuh nakal cuma depan mata gitu loh. Pulang sekolah paling duduk di pinggir tembok. Mah, mau teh manis dong. Orang tua bilang, hei, tangan cuma 2, kompor cuma 1. Galak amat. Saya bilang, kenapa ini orang? Orang bilang minum, dia bilang tangan 2, kompor 1. Saya bilang, emang mau makan kompor? Saya bilang gitu. Kan saya mau orangnya penasaran, ada apa sih yang pakai begini amat. Saya longok, betul. Ternyata memang betul. Urusan minta teh manis itu kompor sekarang, dulu kan gak kayak kompor sekarang, betul. Ibu saya kalau masak air tuh kompornya dicolok dulu. Oh benar susah, saya bilang. Airnya juga dikompak, ditangkap sama panci, begitu. Kadang-kadang saya lihat pas apinya nyala, udah nyala sama api, masih merah, nunggu biru, ntar cemong. Ya Allah, susah amat, saya bilang. Itu air pun dimasak di atas kompor manual. Lihat gelembung di air tuh senengnya, ya Allah. Akhirnya mah ya, apinya pakai mengecil, minyak kosong. Subhanallah. Allahu Akbar. Jerigen digeser, nok warung. Masyaallah. Saya bawa jerigen ambil jalan, ya Allah, teh manis aja susah amat sih Allah. Saya bilang beli dah dong, antri itu minyak saya beli, diisin lagi itu kompor, api pun kembali keluar. Senengnya ngelihat api itu, ya Allah. Enggak lama air mendidih, yes minum teh saya pikir. Kirain langsung totonya tehnya digodok. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Emang berubah warna mak, entah coklat. Ya Allah. Jadi sih itu udah jadi. Udah malas mas, jam setengah urusan teh doang, saya bilang begitu. Kalau anak sekarang kan minta teh modal gelas, dispenser, pencet merah atau hot, keluar air panas, betul. Tehnya juga kan celup, cek jadi setengah menit beres urusan teh loh. Itu pun yang bikin bukan ibunya, baby sisternya, betul? Baby sister yang bikin. Dulu orang tua dipegang semua, 4 anak dipegang pakai tangannya sendiri. Masya Allah. Tidak ada keluh kesah. Yang paling mengingat kesan kita, ibu saya tukang jahit. Dia suka bikin tambel-tambelan. Apa namanya, selimut ditambel-tambel sampai panjang. Anak dijajarin tidur bareng ditutupin kayak mayit di surya. Masya Allah gitu. Ingat kalau ingat kayak begitu, ya Allah, iya ya. Tapi anaknya semua jadi, walaupun mungkin nggak seperti yang dihayalkan banyak orang. Paling tidak kita keluarga nggak pernah ada keributan. Dia bisa menjadi hakim di antara anak-anaknya. Lah sementara kita ini punya anak yang pembantu kita punya, semua kita punya. Satu anak pun ditanya kemana kita nggak tahu. Ketika ditanya, ya dulu kalau orang tua ditanya, itu si sulung mana bu? Tuh di belakang tuh kelihatan tuh. Yang adiknya ini baru datang. Oh. Si kecil-kecil itu ini sama saya, kelihatan. Kalau sekarang anak sekarang ditanya, anak pada kemana? Allahu alam. Ya. Yang tua mana? Itu dia udah seminggu nggak kelihatan nih, masya Allah. Adiknya ngikut ngilang juga. Yang lain-lain, aduh rumah gede tapi sepi. Ini orang tua nggak tahu anak di mana loh. Di masa canggih handphone ada, bisa ngecek anak, nggak bingung anak di mana. Dulu orang tua nggak ada handphone. Ketika ditanya, bu yang gede kemana? Belum pulang, ibu nggak cari nyari di mana. Ya udahlah, tawakal ada Allah. Paling begitu. Lihat proses yang sulit membuat sebuah kemuliaan. Lihat. Ini nggak semua orang merasakan seperti ini. Kamu diberikan kemudahan, nikmat Allah mana yang mesti kau dustai? Waktu yang bercerita, umur 40 kau berasa.
Sehingga kadang-kadang mungkin kau kecewa karena orang tuamu bukan orang tuamu yang dulu. Mulai seperti anak-anak yang kadang bikin pegel mata, pegel hati. Tapi demi Allah, kalau ingat kebaikan yang dia lakukan tak terbayar, kendor nih emosi. Kau yang kecewa sama ayahmu, yang kamu katakan ayahmu super sibuk, tidak dekat sama kamu, sampai enggak merasakan masa kanak-kanak kamu. Demi Allah, ketika kau jadi ayah kau baru tahu ayahmu tidak seburuk yang kau sangka. Karena kalau ayahmu buruk, Allah enggak titipkan kamu melalui dia. Yang kau kecewa, ayah jalan. Makanya memang istri ini partner dalam hidup ini. Kalau suami dalam keadaan sibuk, anak bertanya, bisikan di telinganya, ajarkan doa. Ayah kemana sih bu? Ya ayahmu kan kerja. Orang laki harus kerja. Gimana mau bisa berjalan rumah tangga kita kalau nggak ada yang kerja nak? Udah doain, semoga Allah berikan kemuliaan. Ini kan kalau istri sekarang kan nggak begitu. Anak komplain, bu ayah mana sih? Tahu deh ayah kamu sih wallahu alam ya Allah. Kamu kecewa kan? Iya bu, ibu lebih kecewa nak. Nanti kalau dia pulang kita berkoalisi lah nak. Dia masuk kita keluar nak. Di depan pagar kita akan mengatakan yel-yel, turunkan ayah, ganti ayah begitu. Dahsyat sekali. Ini kan bahaya kalau sudah begini. Harusnya dia pahami bahwa ayahmu juga bisa menangis tak seperti kamu menangis. Ketika saya jadi orang tua baru paham. Ya Allah, itu motor saya kalau bisa ngomong-ngomong itu. Ini saya orang yang gak pernah bisa naik mobil sebenarnya. Lebih dari sejam saya pusing di mobil. Harus pakai motor, Jakarta Bogor saya pakai motor. Ya kehujanan, ya kepanasan. Pokoknya tiap hari 250 km lah satu hari. Makanya jangan beli motor bekas saya lah gitu ya. Subhanallah, ketika macet, mana motor yang kita pakai motor besar semua cc-nya, panas di paha ya Allah. Makanya jangan heran kalau Ustadz Subhan hobi pakai blue jean, tolong jangan dihujat ya gitu loh. Karena memang saya kalau nggak pakai blue jean habis nih bulu kaki saya, mesin panas gitu loh. Jujur ya Allah, kadang-kadang kena macet, motor panas, kena matahari, hujan ya Allah. Anak-anak tidak tahu kalau saya begini nih ya Allah. Jangan-jangan dulu ayah saya juga begini. Di rantau dia menangis kalau malam. Dia nikah pengen punya anak. Dia pengen membesarkan anak dengan cinta. Dia tidak mampu ya Allah. Kok saya menghujat orang tua saya ya. Ketika saya merasakan betapa beratnya hidup. Allahu Akbar. Sehingga muhasabah diri pun timbul dengan sendirinya. Ini yang jawaban doa yang kau katakan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Kenapa? Punya anak seperti aku ya Allah. Untuk apa? Ana amala sholihan tardahu, agar karena itu semua aku bisa berbuat amalan yang baik. Tardahu, yang kau ridhoi. Arti yang dalam, sebuah amal yang kau lakukan memiliki penyebab sehingga Allah ridho karenanya. Tidak main-main. Amal yang diperbuat karena jam terbang pengalaman yang kau lakukan. Makanya saya suka pakai bahasa yang gampang. Kalau anak belum bikin pegel mata, pegel hati orang tua, kayaknya doa kita belum khusyuk deh. Kalau orang tua belum menguji kita dengan ujian yang kadang-kadang kita nggak kuat, kayaknya doa kita belum khusyuk deh. Paling doain anak cuma Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas gitu doang gitu. Doain orang tua juga Rabbi firli wali walidayah warahmah. Enggak ada bobot itu doa. Ntar ketika anak bikin pegel mata, pegel hati, ya Allah, astagfirullah. Mukodimah udah istighfar. Ustaz, si itu gini, astagfirullahaladzim. Tadi dia begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin.
Terus dia juga begitu, Rabbana zolamna anfusana. Mulai itu doa kita, Rabbi habli minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah. Beda ya. Antum lihat yang pertama, Rabbi habli minas solihin, karena belum diuji. Sekarang diuji sudah sama anak. Rabbi habli minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah. Sampai orang nanya, anak solihin? Bukan. Ini mah orang soleh maksudnya. Rabbik firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah orang tua mulai kayak anak kecil. Kita udah mulai disalahin mulu. Ada aja tingkah laku dia yang ya Allah. Mau jujur takut jantungan, enggak jujur gimana, serba salah gitu loh. Udah dah, ambil wudhu berdoa dah. Rabbi firli wali daya ya Allah ya Allah. Wali daya ya Allah. Saya pernah bertemu sama seorang ustadz yang eksis juga lah dari Sumatera. Udah nggak usah disebut namanya ya. Kalau dia lihat streaming ini dia ketawa sendiri kali ini. Saya memang udah target, rencana saya tuh pengen ke Multazam tuh di Ka'bah. Udahlah saya udah sebulan ini nggak ke Multazam, nggak ngedoain orang tua saya pikir. Saya pengen doain orang tua dari situ. Saya mau berebut, nggak lama dia nengok. Gimana antum? Khair, masya Allah. Lagi pegal sama orang tua. Ya, sama Jos. Tapi jujur loh ya. Kalau nggak diuji kita nggak husu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Lihat orang beriman, lihat. Allah uji orang beriman. Ujian Allah ingin mendatangkan kehusuan. Orang kalau tidak diuji tidak husu. Ini umur 40 flashback enak sekali kita. Orang yang petang-tang peting-ting, peteng-teng petong-tong, umur 40 mulai berubah dah. Enggak usah orang ngingetin, badan ngingetin kita, betul? Kalau umur 40 apalan belum banyak, ibadah belum rajin, berasa. Apalagi kebagian imam baca panjang, betul? Nah. Kita kayak pohon kering di belakang imam, betul? Nah. Imam baca waladdallin amin. Bismillah. Yasin. Ini kalau 40 baru tobat. Ya Allah. Enggak tahu artinya ngomong apa, saya enggak paham dah. Mungkin artinya ngomong berhenti di mana ini ayat ya Allah gitu. Kalaupun dia paksakan dengkulnya ini kayak pohon kering, krekek gitu. Aduh ya Allah, kenapa mesti dia si imamnya ya Allah gitu. Berat loh, ya berat, jangan main-main. Makanya memang usia tuamu cerminan masa mudamu. Kalau muda nggak asing-asing banget mah enteng, nggak khawatir. Iya, karena nggak main-main, di umur 40 nggak main-main, ya Allah. Orang pulang kerja umur 40 terlambat karena macetnya jalan. Ini mah Purbalingga, Purwokerto mah aman. Lancar jalanan. Kalau Jakarta, oh Masya Allah. 1 kilo aja kalau pakai mobil bisa 1 jam kita kan. Supir paling sabar di dunia ya supir Jakarta gitu loh. Wow, nggak nyampe jalanan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita kalau kena macet sampai di rumah tuh suka terlambat, maghrib kebagian, isya di rumah biasanya gitu ya. Sampai di rumah tuh, ya Allah mana 4 lagi ya Allah gitu tuh. 4 rakaat pun jadi masalah buat orang yang baru tobat loh. Ya Allah, kenapa isya 4 ya Allah? Kenapa enggak subuh yang 4 bangun tidur fresh? Allah pun diatur sama orang begini gitu loh. Tuh bahaya kan. Mudah-mudahan sih kita enggak tergolong ya. Tapi itu kenyataan tuh. Orang kalau umur 40 tuh baru tobat, Allahu Akbar. Banyak yang berat dalam hidup dah.
Ya kadang-kadang aduh susah dah. Kita bayangin ibadah itu ya Allah. Ya karena di Islam ini agama adalah sebuah kebiasaan. Kalau dari kecil dibiasakan sholat sampai gede nggak ada masalah. Cuma karena nggak dibiasakan mau bilang apa? Kita nggak dibiasakan baca Quran, ngelihat Quran pegel umur 40. Antum baru tobat, ngaji 2 lembar ngebet belakang. Ya Allah masih lama betul ya Allah gitu. Udah putus asa duluan. Tapi kalau biasa ngaji nggak ada masalah. Emang butuh kebiasaan dan agama ini dibiasakan. Makanya bahasa Rasul ke anak-anak kecil zaman Rasul saja, ya gulam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak. Taqarrub ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Bahasanya apa? Ya gulam. Gulam itu kan anak 9 tahun ke bawah. Anak kecil pun disuruh menjaga Allah. Ya gulam, ihfazillah. Hei anak kecil, jaga hukum Allah. Yahfazuk. Allah jaga kamu. Walaupun tidak ada kewajiban 7 tahun sholat, ajarkan sholat. Kalau 7 tahun dibiasakan sholat, 10 tahun tidak bakal ninggalin sholat. Jaminannya pukul. Padahal tidak sholat pun tidak dosa, nggak perlu dipukul. Ini jaminan Islam. Islam nggak takut mempertaruhkan nama baiknya. Nggak ada satu hukum pun memerintahkan Islam suruh menyakiti anak, tidak ada. Tapi Islam berani mengatakan kalau 7 tahun dibiasakan sholat, 10 tahun dia tidak sholat pukul. Artinya apa? Tidak mungkin tidak sholat. Begitu bahasanya. Asal dibiasakan sama dengan kita. Orang kalau dibiasakan ibadah ini ringan. Tapi kalau agama nggak dibiasakan berat. Kita ngumpul ngaji gini, Allahu Akbar. Ini bukan enak, bukan ringan, berat kalau yang nggak terbiasa. Apalagi kalau orang yang membayangin kalau pengajian itu identik sama cara-cara dulu. Orang ngaji itu identik sama ngantuk. Terus hal-hal yang membosankan seputar para sepuh dan manula gitu ya. Suasana di lingkungan tempat ngaji pun yang tercium kalau nggak minyak kayu putih caplang, betul ya. Kayaknya gaya ngaji tempo duo eloe bener gitu ya. Ternyata enggak ya. Mitos itu sudah bisa kita hilangkan. Ngaji itu asik loh. Makanya kalau momen kayak gini kita nggak manfaatin rugi kita. Ini masjid Allah mudahkan buat kita. Ada momen waktu kosong, faida farokta fansop, isi waktu. Lawang kajian ini asik kok. Islam ini yusrun, sebuah kemudahan. Aneh kalau sampai Islam gak nyampe tuh aneh. Ini yang diajarin si Ustadz apa yang sampai bikin orang lari apa? Subhanallah. Kalau cara Rasul yang ditawarkan semuanya kemudahan. Liana dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Agama ini mudah. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu. Yang aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Tapi amal soleh yang ada pengalaman sebelumnya. Aku berdoa Rabbi firli wali walidayya, aku bisa menangis ya Allah. Karena aku tahu ya Allah sulit mencintai mereka. Karena kesalahan mereka. Cuma saya harus belajar mencintai, membenci karena Allah. Apalagi bahasanya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Level orang tua saya kan gak ngajak saya bikin dosa. Di Quran ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ini yang kita nggak bisa mengelak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalaupun orang tuamu jahadaka bersungguh-sungguh an tusyrika bi, mengajak kamu berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Artinya orang tuamu semangat kayak orang tuanya para sahabat dulu. Pengen banget Nabi Muhammad tuh masuk agama Quraisy. Pengen banget Sa'ad bin Abi Waqqas kembali pada agamanya. Pengen banget Abu Hurairah kembali pada agamanya. Demi Allah,
Kita tidak merasakan kesulitan para sahabat. Malaisa laka bi'ilmun. Kalau sampai mereka seperti itu, kalian tidak punya hak untuk mengikuti mereka. Manisnya iman ketika kau kedepankan Allah. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika kau ingin merasakan manisnya iman Islam, Allah dan Rasulnya lebih utama ketimbang lainnya. Ukurannya itu. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Tidak ada. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada patuh dan taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Maaf. Ini akidahnya Imamul Hunafa Ibrahim. Hatta orang tua, hatta yang melahirkan kita, kalau ngajak kita berbuat maksiat sama Allah, fala tuti'huma. Jangan taat. Kalimatnya fala, bukan wala. Kalau wala ada jeda, fala cepet tolak. Fala tuti'huma. Jangan patuh. Baru wasohib, bukan fasohib. Karena berat, menjadikan dia sahabat berat. Cepet tolak, tapi terus deketin jadi sahabat. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat yang transparan. Berat. Demi Allah berat. Di sela-sela dia mengecewakan kita, kita menggandeng tangannya tersenyum ke langit. Berat. Ya. Jujur loh ya, kalau yang merasakan betul-betul dahsyat. Ya Allah Ustaz. Ya tapi ya memang PR hidup. Dia mengganggu perjalanan bisnis saya Ustaz. Hidup ini bukan masalah bisnis. Kalau bisnis itu survive Anda di atas dunia. Untuk dapat rezeki berjihad dengan harta. Tapi ini orang tua ini aset dunia akhirat. Buat apa harta yang berlimpah ruah? Buat apa perusahaan besar yang kau miliki? Buat apa jabatan tinggi yang membuat engkau bangga di hadapan manusia? Buat apa kepandaian title yang panjang di depan nama dan belakang nama, yang kelak bakal bikin repot tukang sablon sama tukang bikin batu nisan? Oh Masya Allah. Buat apa? Kalau sama orang tua kita nggak akur. Sehebat apapun kamu di mata manusia, semulia apapun kamu, kalau sama orang tua nggak akur, rugi. Ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah. Ambil titipan yang pernah kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Tapi jangan sampai kau ambil tali kasih cintaku pada mereka ya Allah. Karena tidak ada artinya. Kita bangga dengan istri yang cantik, anak yang lucu, rumah yang mewah, mobil yang bagus. Sama orang tua nggak akur buat apa? Buat apa? Karena kadang-kadang ujian kita ya orang baru dalam hidup kita. Ya istri kita, ya suami anti. Ini yang menjadi hakim dalam hidup kita kadang-kadang. Yang semuanya serba salah, di posisi serba salah. Tapi kalau kita orang laki, seberat apapun kenyataan yang kita rasa, tolong ibumu, ayahmu, baru keluargamu. Karena bahtera rumah tangga yang kau menjadi nahkodanya tidak mungkin bisa berlabuh di sorganya Allah tanpa ridho dia. Tidak ada artinya. 1000 teori yang kau hayalkan untuk sebuah kemuliaan, tidak ada kemuliaan tanpa ridho mereka. Coba buat ini menjadi sebuah perjalanan hidup kita. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik, agar aku bisa mengislah diriku. Karena kebaikan yang telah kulakukan ini tidak ada manfaatnya kalau nggak dapat ridho mereka. Buat apa ya Allah? Dia minta sama Allah. Ini yang Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih tentang orang yang bertawasul dengan kebaikan yang pernah dia perbuat sehingga dia masuk ke dalam gua. Amal soleh yang pernah dia perbuat, bahwa dia menahan susu untuk haus anak-anaknya karena orang tuanya yang belum bangun, orang tuanya diduruin baru yang lainnya. Berat, bukan ringan, berat. Kita nggak selevel mereka, cuma Allah jadikan contoh mereka.
Makanya bahasa Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Jadi kalau sampai orang tuamu ngajak kamu berbuat dosa maksiat, karena orang tuamu tergantung pendidikannya juga. Dia kesel sama yang satu, berbisik sama yang satu. Dia benci sama yang satu, dia berbisik sama yang lainnya. Ya dia manusia. Buat kita ini PR hidup, bukan membenci mereka. Ya udah. Dulu juga sama. Ya Allah Ustaz, serba salah Ustaz. Masya Allah. Kita kasih dibilang sedikit. Kita belum ngasih dibilang ngelupain. Masya Allah. Serba salah. Serba salah. Kesibukan kita dianggap melupakan dia. Ya Allah Ustaz, saya bingung. Dulu kamu juga begitu sama. Waktu kamu kecil orang tua kamu juga bingung. Enggak ada tamu, itu makanan ditoples enggak disenggol, betul. Tamu datang minta pangku, mau entou gitu loh. Kemarin enggak minta gitu loh. Ada tamu minta. Ya sebenarnya mah kalau dipikir-pikir memang anak cuma pengen eksis. Nah orang tua kayak anak kecil begitu juga. Kemarin nggak minta, giliran kita sibuk dia nyeredeng, mirip. Jarang negor kita, giliran tamu datang batuk mulu, gitu dah. Oh, ini pengen eksis nih, kita paham dah kalau udah begitu dah. Terserah orang mau bilang apa, ya kita panggil aja sini bah, sini bah. Ini orang tua kita nih. Ntar juga dia malu kayak anak kecil gituin kabur gitu loh ya. Ya masa. Kita kudu berilmu tentang hal seperti ini. Jangan menimbulkan kebencian. Ya Allah uji. Anak amalah solihan tardohu. Yang kau ridhoi ya Allah. Karena buat apa sholat kalau sama orang tua ndak akur? Buat apa sholat kalau sama mertua nggak dekat? Buat apa sholat kalau sama tetangga nggak akur? Buat apa sholat kalau kita nggak bisa berbuat baik sama tamu? Buat apa? Ini kita nuntut ilmu, datang ke majelis belajar. Buat apa kita belajar kalau pada basicnya kita sama orang tua nggak dekat? Ilmu kita nggak bermanfaat. Ilmu kita nggak pernah bermanfaat. Antum buka sejarah orang sukses di atas dunia ini, yang versi Islam aja dah. Tidak ada background hidup mereka kecuali orang tua mereka ridho sama mereka. Antum buka sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, lihat. Antum buka sejarah para tabiin, tabiut tabiin, lihat. Antum lihat sejarah para penakluk negeri-negeri kafir. Buka sejarahnya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Buka sejarahnya Tariq bin Ziyad. Buka sejarahnya Abdul Malik bin Marwan. Buka sejarahnya Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Pemuda yang heroik yang bisa membuka pintu Konstantinopel pada pasca Turki Utsmani. Lihat. Setelah Konstantinopel terbuka, dia enggak royit di Konstantinopel. Dia teruskan perjuangan sampai ke dalam Eropa. Terbunuh di medan tempur. Karena dia tahu hidup bukan tamattu. Hidup berjuang. Lihat generasi dahsyat. Lihat backgroundnya. Lihat orang tuanya, lihat. Lihat ummahatul ulama, lihat. Lihat sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Asma binti Abu Bakar. Anak orang kaya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, lihat. Yang tak menolak lamaran seorang pemuda yang berilmu, Zubair bin Awam dengan kemiskinannya, lihat. Allah lahirkan 5 manusia mulia, semua mati syahid. Anak-anak Asma binti Abu Bakar. Lihat bagaimana dialog Asma dengan Abdullah bin Zubair. Anak yang sulung, yang pertama. Ketika bertemu dengan Al-Hajjaj As-Saqafi. Al-Hajjaj As-Saqafi. Pemimpin munafik ini, panglima yang munafik. Dia temui Asma, ibunya. Assalamualaikum ibu. Kutemui kau hari ini karena aku memohon keridhoanmu.
Sepertinya ini pertemuan kita yang terakhir. Kita tahu sejarah hamil Abdullah bin Zubair ini. Ya, ketika Nabi dan Abu Bakar ngumpet di Gua Sur waktu mau hijrah ke Mekah. Itu yang bawain makanan dari bawah ke atas tiap hari Asma. Sampai terkenal dengan wanita dengan 2 ikat pinggang kan. Nah, ibu-ibu yang pencinta yoga, yang dikit-dikit nanya, Tat apa hukum yoga, olahraga yoga gitu ya. Asma nggak yoga. Itu dari Gua Sur, kalau kita dari bawah lihat ke Gua Sur, itu 2,5 jam. Orang sehat belum tentu nyampe ke atas. Itu tiap hari Asma bawain makanan buat Rasul dan ayahnya Abu Bakar, hamil Abdullah bin Zubair. 9 bulan naik gunung, naik turun gunung, enggak yoga. Betul loh. Jujur loh. Lahirlah Abdullah bin Zubair. Dia tahu sakitnya hamil yang pertama. Maka wajar kalau Abdullah datang ke ibunya minta ridho karena ibunya sayang sama dia. Ibunya sayang sama dia, anak pertama kesannya beda. Ku minta ridho wahai ibu. Kalau ini adalah pertemuan terakhir kita. Asma itu di usia tuanya itu buta. Sebagian mengatakan usia 100 tahun lebih. Asma tua sekali. Kata Asma, kalau memang ajal sudah ditakdirkan, orang mana yang bisa menghindarinya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Peluk ibumu nak, peluk. Asma minta dipeluk sama anaknya. Anaknya pun memeluk ibunya. Ketika Asma yang buta merasakan di badan anaknya Abdullah bin Zubair, seorang panglima perang, memakai baju besi menghadapi kematian, Asma marah. Jauhkan dirimu dariku. Buka baju besimu. Buka. Inikah anak Asma binti Abu Bakar? Wanita yang dikatakan pemilik 2 ikat pinggang. Inikah anak Zubair bin Awam, penunggang kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inikah cucu kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar? Ingin bertemu dengan musuh yang kemungkinan syahid menggunakan baju besi. Buka bajumu nak, buka. Biarkan pedang tajam milik musuhmu Al-Hajjaj As-Saqafi menoreh bagian kulitmu. Darah yang keluar akan menjadi saksi wangi kesturi di akhirat nanti nak. Buka baju. Dibuka baju. Kalau itu yang kau inginkan wahai ibu. Dia pun bertempur dan dia pun mati. Diikat di sebuah batang kering. Disalib dia oleh Al-Hajjaj As-Saqafi. Asma mendatangi mayit anaknya dan dia ridho dengan kematiannya. Nantikan aku di pintu sorga wahai anakku. Apa kata Al-Hajjaj As-Saqafi? Lihat wahai wanita buta tua. Lihat. Anakmu si pengkhianat telah kubunuh. Neraka siap menjilatnya. Jaga lisanmu wahai munafik. Anakku menantiku di pintu sorga. Allah muliakan dia dengan syahid. Lihat. Sosok orang tua yang mengerti sekali bahwa warna jiwa karakter seorang anak tergantung jiwa orang tuanya. Sehingga kalau kamu punya orang tua yang kamu pandang dia tidak mulia di mata kamu, Allah yakin ada kemuliaan di balik kekurangannya. Cari. Bahkan kalaupun dia sudah menjadi mayit, demi Allah sambung silaturahmi dengan teman-temannya. Cari tahu siapa orang tuamu, cari tahu siapa dia. Sampai kalau temannya mengatakan ayahmu penuh dengan kekurangan, minta maaf untuknya. Kalaupun dia punya kelebihan, ingat kelebihan tersebut, perbanyak sebagai amal solehnya. Sisanya doakan dia. Doakan dia. Ini yang Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Dibentangkan alam barzah, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit, lima takifu min darbik.
kenapa kau hentikan cambukanmu padaku, wahai malaikat? Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa wala istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakku beristighfar untukmu? Usia 40 menyadarkan kita untuk mengerti yang kita butuhkan anak soleh yang bisa beristighfar untuk kita. Kuatkan mental kita, baguskan iman kita untuk bisa menjadi orang yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabar sampai dia dewasa yang dia bisa mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya. Sampai dia dewasa yang dia nanti bisa memandikan mayit kita. Sampai dia dewasa nanti mengkafankan kita. Sampai dia dewasa nanti dia akan menyolatkan mayit kita menghadap makmum yang berbaris dengan 3 shaf yang sunnah. Di hadapan kalian ada ayahku. Di hadapan kalian ada saudara kita, orang tua kita. Mungkin selama dia hidup banyak janji-janji indah yang dijanjikan yang belum ditunaikan. Aku anaknya, sebagaimana sunnah Rasul yang tak mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Aku anaknya, bertanggung jawab atas semua kewajiban yang belum dia tunaikan. Rujukan kepadaku. Fakabir arba'an. Allahu Akbar. Anak yang akan bicara di pinggir lubang, di sikut yang masih banyak tanah dan lutut yang masih banyak tanah, karena dia tangkap mayit orang tuanya masuk ke lubang kubur. Ketika tanah belum rata menutup lubang, dia pun menegakkan sunnah yang Nabi ajarkan. Istaghfiru liyahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Anak yang sadar, wahai yang hadir, mohonkan ampun buat orang ini. Ayahku, saudara kita, keluarga kita. Tanah belum rata menguruk lubang. Langkah belum tuntas 7 langkah dilewatkan. Fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Anak yang betul-betul mengerti orang tuanya butuh pelita dalam kuburnya. Maka ratban min zikrillah, dia bikin basah mulut karena mengingat Allah untuknya. Mulutnya tak pernah lepas mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya. Menjadi sebuah rentetan mukadimah doa. Setelah dia mengangkat tangan membaca isim a'zam, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. As'aluk ya Allah. Dia berkata as'aluk, permintaan dia yang pertama, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Al jaza bijinsil amal. Karena orang tuanya yang mendidik seperti itu, orang tuanya pun mengatakan begitu. Dalam kala safar, dalam kala dia berada di sebuah tempat, hujan turun, terzolimi, di majlis dimanapun dia berada, dia pun mengatakan as'aluk ya Rabb, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari ini makin kurang, bukan makin lebih. Anak-anak yang sadar bahwa orang tuanya manusia, tempatnya salah. Anak-anak yang sadar bahwa memang dia tercipta untuk menutupi kekurangannya. Auzini ya Rabb, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Islah diriku untuk kebaikan pada keluargaku. Ini tubtu ilaik, aku bertobat ya Allah. Dahsyatnya usia 40. Membuat hati ini bergetar. Sehingga ulama mengatakan doa ini doa orang menjelang usia 40.
Bukan cuma hafal doanya, dia pahami artinya. Terarah dia dengan ayat, karena memang ayat tersebut la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang yang bertakwa. Dia kritisi takwa dalam kehidupannya. Dia berharap Allah muliakan dia dengan kemuliaan yang banyak. Wa ala walidayah. Usia 40 menggiring kita untuk paham bahwa kita makin hari makin kurang, bukan makin tambah. Mata kita bukan mata kita yang 10 tahun yang lalu. Jantung kita pun bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu. Emosi kita pun sama. Ini waktu mengingatkan kita. Kalau dulu jarak jauh kita ngelihat orang tegas, oh si fulan datang tuh. Oh dia bertiga. Sama temennya. Ya sih itu, lihat ini jarak sekian ratus meter loh. Sekarang depan pintu, siapa itu? Gitu. Ini mata sudah mulai buram ini. Jantung kita sama. Dulu kabar yang menakutkan seperti apapun gak ngaruh. Gak ngaruh. Ini sekarang jantung kita subhanallah. Lawang pintu ketabrak angin berbunyi 2 hari deg-degan. Ini ada masalah di jantung berarti ini. Emosi yang gak kekontrol subhanallah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ini. Ya kita bukan kita yang dulu coba waktu bercerita. Menatap kaca pun kita mulai sadar, betul ya, saya bukan saya yang dulu. Allahumma kama hasan taholki fahasin hulki ini kayaknya sudah mulai nyinggung dia gitu loh. Karena kan doa ngaca begitu ya. Allahumma kama hasan taholki fahasin hulki. Artinya apa? Allahu alam lagi ya. Allahumma kama hasan taholki, ya Allah seperti engkau baguskan ciptaanmu pada diriku ini. Fahasin hulki, baguskan akhlakku ya Allah. Kan merasa diciptakan bagus, dulu memang bagus ngaca mulu, sekarang apa yang bagus ya gitu loh. Mulai sadar diri kita, kita bukan kita yang dulu. Umur 40 ngingetin kita. Setahun, 2 tahun, 10, 20, 30, 40. Kebawahnya kita makin kurang, 41, 42, 45, 50, 60, habis. Puncaknya umur 40. Nah ketika puncak ini yang mesti kita pikirkan, bagaimana kalau nanti Allah jatuhkan kita. Artinya ada regenerasi lah. Mulai cetak anak-anak kita tadi menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya ini bukan orang tuanya yang dulu. Orang tuanya ini orang yang terkena hiruk pikuk dunia sehingga hatinya teracuni. Dari kecil nih orang tua sudah banyak ngomong, jarang zikir, banyak makan, tidak kontrol mau bilang apa. Orang tuanya sudah banyak bergaul melanglang buana, sama siapapun dia berteman, sama yang gak jelas pun dia berteman, betul? Ini orang tuanya gaul abis, orang mana yang gak kenal dia, sehingga gak berasa hatinya teracuni pergaulan. Matanya yang hitam bersepah putih, mata tua yang dia miliki, ini sudah melihat apa? Semuanya dia lihat. Dari yang baik sampai yang buruk. Tuh terkena racun hati. Maklumi kalau seandainya tingkah lakunya keras. Kan bahasa Rasul begitu kan? La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi, wa inna abadan nas indallah al qalbul qasih. Orang jangan banyak ngomong tanpa zikir. Ya dia melanglang buana, dagang, bergaul, nggak ada zikir sama sekali. Ya, akhirnya hatinya keras. Karena kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Karena yang namanya banyak ngomong tanpa zikir bikin keras hati. Orang yang paling jauh dari Allah, orang yang hatinya keras. Wajar dong. Hatinya keras. Kita harus cari metode gimana orang tua kita supaya hatinya gak keras. Harus dibuatkan sebuah nutrisi. Ini ayah kita ini gak pernah tahu kita kalau dia ngelarang kita makan yang haram, kita gak bisa ngelarang dia dulu, betul? Lawang langkahnya lebih jauh kok. Makanannya betul-betul gak ngontrol dirinya, hatinya keras. Pergaulannya pun sama, ketika dia larang kita bergaul sama yang aneh-aneh,
Kita nggak pernah bisa ngelarang dia bergaul temannya aneh-aneh juga dulu. Karena kaca nggak ngebuang lanjaran. Kadang-kadang kalau kita nggak tobat mirip sama masa lalu orang tua kita. Akhirnya hatinya keras. Nah tolong, kalau memang kamu sudah tahu hatinya keras karena apa, siapkan 11 maklum buat 10 salah yang dia lakukan. Siapkan 101 maaf buat 100 kesalahan yang dia lakukan. Maklumi dia. Tugasmu membuatkan nutrisi untuknya. Siapkan lingkungan di mana orang tuamu bisa berzikir, baca Quran, ingat Allah. Jangan ngomong hukum. Insya Allah orang tuamu orang baik, dasarnya baik. Mungkin kalau kamu yang nggak bisa ngomong hukum sama dia, biar waktu yang bercerita dia akan disampaikan hukum kepada dia. Buatkan lingkungan yang islami. Rumahmu dekat masjid, alhamdulillah. Beliin sarung yang bagusan dikit. Belikan baju yang bagusan dikit. Dia suruh pilih. Gandeng tangannya pilih dia. Lain namanya orang tua senang pakai baju bagus, betul. Sehingga baju yang bagus yang dia beli, sarung bagus yang dia dapatkan, membuat dia semangat berdiri di saf yang paling depan. Sudah punya waktu panjang dia buat beribadah, betul. Jangan kau marahi dia kalau tidak suka ngaji. Kamu pernah tanya gak, ayah, ibu, matamu berapa minnya? Pernah tanya gak? Mungkin dia tidak suka ngaji karena dia tidak bisa baca Quran, matanya rusak. Atau jangan-jangan kacamata yang dia pakai sudah nggak layak dia pakai. Mata tua sudah dia miliki. Atau jangan-jangan dia terkena katarak. Pernahkah kau kumpulkan dana buat membuat matanya sehat? Pernah tidak? Paling tidak kau bertanya kepada dia, wahai ayah, wahai ibu, apa yang kalian butuhkan? Saya tidak pernah tahu apa yang kalian butuhkan. Bicaralah. Rasul mengatakan anta wa maluka li abika, kau dan hartamu milik orang tuamu. Tanya wahai ayah. Saya khawatir kesibukan saya ini wahai ibu membuat saya enggak dekat sama kalian, tapi demi Allah jangan bersuuzon pada anakmu. Karena ketika kau tak tahu di mana aku berada, aku ada di dekat multazam untuk mendoakanmu. Aku berada di atas raudhah untuk mendoakanmu. Apalagi aku lihat kekuranganmu. Demi Allah, hina diri ini kalau tidak bermanfaat buat kamu. Tanya. Sehingga orang tuamu tahu bahwa memang dia difasilitasi untuk sebuah kebaikan. Jangan salahkan dia kalau seandainya dia tidak bisa bangun pagi, tidurnya kebablasan. Jangan salahkan dia. Dia orang yang letih, orang yang capek. Sudahkah kau belikan vitamin untuknya? Sudahkah kau pernah mencari sesuatu yang manfaat buat dia? Ya wajar saja dia cemberut sama kamu. Kamu lupa bertanya. Ada sesuatu makanan yang memang dia suka, lama tak kau tawari dia? Kau bercerita, bertemu dengan temanmu, makan enak di sebuah tempat. Orang tuamu nelan ludah. Dari mana nak? Ketemu teman bu, pak, oh seger amat, oh tapi habis makan enak. Ya namanya partner bisnis bu, pak. Saya lobby dia pak di tempat yang dahsyat itu makanannya mah, masya Allah. Waduh, yang mama seneng tuh, yang udang gede-gede. Oh. Cuminya itu, waduh, masya Allah. Di mana nak? Ada deh. Gitu. Soales lagi orang tua, ya Allah. Kalau emang bakal begitu jangan cerita nak, ya Allah. Ini tingkat iri ibumu ini tinggi sekali karena memang ibu nggak bisa nahan ini jiwa kekanak-kanakan. Kamu nggak tahu kamu ngomong begini nih ngimpi seminggu urusannya nak, gitu loh. Kamu bikin apa itu nak? Parcel mah. Sampai cakep amat, buah-buahannya disusun. Tuh ada palak burungnya. Ini satu sisir jadi buntut merak. Oh masya Allah. Cakep amat nak. Ini parcel buahmu buat temen pak. Ya namanya teman saya kan orang hebat, orang pinter mak. Kita kalau enggak kita gini-gini ini gak. Makanya saya sengaja bikin parcel yang mahal ini. Ini plastiknya aja inden mak. Oh, masya Allah.
Inden apa sih? Wallahu alam gitu. Udah dah, emang gak usah tahu, pokoknya inden artinya bagus gitu ya. Seoles lagi, ya Allah. Kamu kalau ngasih ibumu nak pakai tas kresek, nih mah gitu. Itu kan kita nggak pernah perhitungkan sampai begitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, kok kayaknya bisnis gagal, ini begitu, itu begini. Ya ternyata jadi doa yang kita katakan tardohu ya Allah. Kita melakukan sebuah kebaikan cuma Allah nggak kasih, kenapa? Orang tuamu tidak ridho sama kamu. Orang tuamu tidak ridho sama kamu. Sehingga hitungan matematik kamu bisa menjawab cuma hasilnya 0. Harusnya bisa, kok gagal ya. Saya nggak mudeng ini Ustaz. Iyalah, lalu yang bikin sukses Allah. Allah tidak ridho mau bilang apa? Ini orang tidak layak sakit loh Ustaz. Ini orang tumbuh di lingkungan yang kaya. Makanannya sudah bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 ajib. Makanannya enak. Apa yang dia tidak makan? Tapi entar sakit, entar sakit. Enggak ada alasan loh. Lewang suplemennya cukup, vitaminnya layak, makanannya saja KW1 semua kok. Mana kalah sama orang kampung yang makan jarang, sekali makan pun makanan reject. Lihat, KW4. Ya, aduh saya kadang-kadang gak mudeng Ustaz. Ya Allah, Ustaz kalau ke rumah saya lihat di meja makan apa yang gak ada Ustaz. Tapi anak saya sakit mulu Ustaz. Saya nenamu ke rumah tetangga, lihat anak-anaknya pada bulet-buletan, sehat-sehat. Saya lihat meja makannya, ini apa yang sehat? Yang dimakan nasi sepiring mentung, cengek 3 di pojokan, tahu siksa 2 warna kuning gitu. Di Betawi ada tahu siksa. Tahu siksa itu tahu yang kuning, yang digoreng banyak, minyaknya dikit. Kesiksa tuh tahu gitu loh ya, diulang tuh. Ini kalau antum bawa itu sepiring nasi dengan cengek 3 tadi sama tahu siksa ke laboratorium gitu loh. Antum lihat pakai mikroskop pojokan piring mana itu vitaminnya. Nyaris nggak ketemu. Tapi yang mengkonsumsinya anak-anak sehat loh. Kelihatannya miskin keluarganya, anaknya semua pinter, jenius, rata-rata beasiswa. Saya nggak mudeng Ustaz, sama saya juga nggak mudeng. Permasalahannya di mana? Ilmunya, cahaya Allah datang ke tempat yang betul-betul Allah ridhoi. Ini tidak Allah ridhoi. Mau bilang apa? Makanya kalau kita sudah jadi orang tua harus tahu. Anakmu ini bukan malaikat yang sempurna. Jangan kesal hatimu membuat rusak masa depannya. Lebih baik kita beristighfar. Kenapa? Orang tua mustajab doa. Dizolimi mustajab doa. Doamu akan menjadikan kebaikan buat anak-anakmu. Usia 40 menyiapkan kita untuk ini. Jangan gampang kecewa sama anak di usia 40. Kenapa? Doa kita mustajab. Tidak ada doa yang paling mustajab di atas dunia ini melebihi doa orang tua kepada anaknya. Salasu da'wat yustajabu biha. 3 doa yang pasti dijawab. Da'watul walid liwaladi. Doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watul musafirin. Wa da'watul mazlum. Doa orang yang safar. Doa orang yang dizolimin. Mungkin umur 40 membuat kamu jaya. Kamu safar. Berjalan dari rumah dengan kekecewaan melihat anak-anak yang berbuat yang tidak-tidak. Jangan kau umpat serapah untuk mereka. Doakan mereka. Astaudiukumullah. Kutitipkan kalian pada Allah. Sepanjang jalan Rabbi habli minas salihin ya Allah. Ya hadi ihdina ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Terus orang tua mustajab doa, terzolimi mustajab doa, sedang safar mustajab doa, betul? Masya Allah.
Makanya orang tua anak yang berilmu akan tahu kondisi seperti ini. Bagaimana caranya dia kumpulkan dana, walaupun berat terasa dia kumpulkan dana. Dia berharap bisa menuntun tangan orang tuanya untuk memutari Ka'bah. Karena dia tahu kalau orang tuanya senang, orang tua mana yang gak senang tawaf di Ka'bah. Dia orang tua, dia safar, dia ada di rumah Allah. Tanpa diminta pun orang tua akan mengatakan, ya Allah makasih ya nak, semoga Allah limpahkan rezeki untukmu nak. Oh, Masya Allah. Itu kalau orang tua sudah berkata begitu, siapa yang bisa menghalangi rezeki? Siapa yang bisa menghalangi kemuliaan? Menatap dua keindahan di alam ini, menatap Ka'bah, menatap wajah orang tua kita. Ayo mulai berpikir. Mulai berpikir menimbulkan cikal bakal kebaikan, membuat suasana di mana anak orang tua punya nutrisi hati, bikin dia berzikir, bikin dia baca Quran, bikin dia ingat Allah. Kalau perlu bikin sampai dia beristighfar. Ternyata prasangka buruknya salah semua sama anaknya. Kenali dia sama teman-teman kita. Ajak dia sekali-kali safar sama kita. Supaya dia tahu bahwa anakmu seperti yang kau lihat. Anak yang kau anggap banyak salah, sekarang di depanmu seperti apa? Kau akan merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan Abu Abdurrahman Farukh Ar-Rukhsah. Ayah dari seorang guru Imam Bukhari, Imam Malik bin Anas, Ar-Rabi Ar-Rayah, yang 27 tahun berpisah sama anaknya. Kemudian dia datang ke rumahnya, dia lihat ada anak muda di rumah dia ribut sama anaknya. Kau masuki rumahku, kau orang kafir, keluar kamu, ribut. Kau yang kafir, masuk ke rumahku, ribut. Ini ayah sama anak ribut, dipisahin. Siapa kamu? Aku Abu Abdurrahman Al-Farukh. Maka ibunya pun mendengar dari dalam rumahnya, kau suamiku, 27 tahun kita gak ketemu. Ya, mereka berpelukan, kemudian anaknya dikenalkan, ini ayahmu nak. Anak tidak kenal ayahnya. Anaknya pun izin mau ke Nabawi untuk ibadah di Nabawi. Di Nabawi semua muridnya sudah menanti, ribuan manusia, bahkan Al-Laits, Imam Bukhari, Imam Malik dan orang-orang soleh saat itu semua hadir di majlisnya. Abu Abdurrahman Al-Farukh ini melihat anaknya dikerumuni seperti itu, rasa bangga yang teramat sangat. Demi Allah terjadi, kabarkan seperti itu. Ajak dia ke rumah barumu, ajak dia merasakan kendaraan yang kau miliki, ajak supaya dia tahu bahwa dia pernah mencetak generasi yang bisa memiliki ini semua. Ada kebanggaan, hatinya beristighfar. Terus minta doa sadarinya, karena doa pun nutrisi hati. Ajarkan kepada dia tentang solawat, biarlah dia bersolawat. Gemarkan dia puasa, biar dia pun disolawati sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Buat orang tua gemar sahur. Puji dia dengan ibadah yang dia lakukan sampai dia gemar sahur. Janjikan keindahan tentang indahnya bangun malam, terfasilitasi, buatkan kamar mandi, buatkan tempat yang layak buat dia bangun malam, sampai kita punya orang tua yang betul-betul aset dunia yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Usia 40 itu semua mungkin. Dan mudah-mudahan di usia tersebut Allah giring kita untuk menjadi orang yang mengerti bahwa kemuliaan merupakan ada tahapan-tahapan untuk mendapatkannya. Dan Allah mudahkan kita untuk itu insyaallah. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, inilah nasihat ulama berkaitan tentang usia 40. Disuruh kita sadar bahwa umur 40 itu bukan sesuatu yang main-main. Mulai kita revisi hidup kita, rapikan iman kita, baguskan takwa kita, agar menghadapi usia tua setelah 40 ini kita lebih sempurna ketimbang yang lainnya insyaallah.